Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi Superlab 4. Nah, teman-teman, ini saya sudah buka untuk file Cisco Superlab 4-nya. Sekarang kita akan langsung saja konfigurasikan kita lihat di PT Activity ini. Task pertama atau part ke-1 itu basic configuration. Seperti biasa, kita akan konfigurasi hostname di setiap switch dan router, kemudian konfigurasi enable secret-nya juga. Enable secret itu SID. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa switch, router, dan nantinya si MLS1 juga kita akan konfigurasi hostname dan enable secret-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka switch 1. Enable conti hostname-nya itu switch 1, enable secret SID. Nah, untuk konfigurasi di switch dan router lain, saya akan percepat saja karena caranya itu sama seperti yang tadi dan seperti yang kemarin-kemarin kita sudah konfigurasi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah selesai untuk konfigurasi hostname dan enable secret-nya. Berarti untuk yang part 1 basic configuration sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 2, yaitu konfigurasi header channel di switch 1 dan switch 2. Kita akan konfigurasi header channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Berarti ini switch 1, ini switch 2. Konfigurasi switch 1 sebagai aktif dan switch 2 sebagai pasif. Oke, langsung saja. Oh ya teman-teman, kita nantinya itu akan menyatukan ketiga port ini. Ini kan ada 3 port. Nah, nantinya itu kita akan menyatukannya menjadi port 1. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan lihat dulu untuk interface-nya. Teman-teman bisa lihat kalau di sini itu interface-nya tertutup, jadi kita bisa lihat di CLI. Untuk perintahnya itu do show cdp next. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada interface 0/1 sampai interface 0/3. Kita bisa tulis interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa ketikkan channel strip group. Karena di sini ID-nya disuruh menggunakan 1, ini kita tulis 1. Kemudian untuk modenya yang switch 1 itu sebagai aktif. Kemudian kita ketikkan juga untuk protokolnya channel strip protocol LACP. Kemudian kita akan lihat dengan perintah do show header summary. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk grupnya itu 1, untuk portnya itu sudah menjadi port 1, dan untuk protokolnya itu LACP ya teman-teman. Sekarang kita akan lakukan juga yang di switch 2. Ini kita bisa cek dulu interface-nya seperti tadi, do show cdp next. Ini juga pakai interface 0/1 sampai 0/3. Kita tulis interface range FA 0/1 sampai 3 dan channel strip group 1, modenya itu pasif. Sekarang kita tulis untuk protokolnya channel strip protocol LACP. Kemudian kita akan melihatnya dengan perintah do show header summary. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini juga sudah ada grupnya 1, portnya port 1, dan protokolnya itu LACP ya. Ini kita bisa lihat, ini kan masih oranye ya teman-teman. Ini kita bisa klik yang ini.
Nah, ini sudah hijau ya teman-teman, berarti untuk part 2 konfigurasi Ether channel itu sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut ke yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Berarti, oh ya, ini switch 1, ini switch 2, dan ini router 4-nya. Oh ya, kita akan buat VLAN dulu. Ini kita bisa masuk dulu ke switch 1. Oh ya teman-teman, di switch 1 nantinya kita akan membuat 3 VLAN, yaitu VLAN 7, 8, dan 9. Kenapa kita menggunakan VLAN 7? Karena bisa teman-teman lihat, nantinya itu kita akan pakai DHCP servernya juga. Jadi kita akan menambahkan VLAN 7. Kita bisa buka. Ini kita exit aja. Kemudian kita buat VLAN-nya. Lalu kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat yang VLAN 8 itu interface FA0/4 dan 5. Untuk yang VLAN 9 itu 6 dan 7. Kita bisa masuk lagi. Interface range FA0/4 sampai 5. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 8. Spanning tree port face. Kita exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/6 sampai 7. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 9. Spanning tree port face. Ini kita bisa exit. Kemudian kita akan konfigurasikan allow VLAN-nya. Berarti ini kita terangkan dulu yang mengarah ke router 4 dan yang mengarah ke switch 2. Yang mengarah ke router 4 berarti FA0/8. Kita masuk dulu interface FA0/8. Switchport mode terang. Switchport terang allowed VLAN 1 sampai 9. Kita exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2. Berarti interface interface port 1. Switchport mode terang. Switchport terang allowed VLAN 7 sampai 9. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di switch 2. Ini kita exit. Kita buat VLAN-nya, kita buat VLAN 7 sama 8 aja ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa exit. Lalu kita lihat interface-nya. Untuk VLAN 7 itu interface FA0/5, 4 dan 5. Untuk yang VLAN 8 itu 6 dan 7. Kita akan masuk dulu interface range FA0/4 sampai 5. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 7. Spanning tree port face. Kita exit aja. Kemudian kita masuk lagi interface range FA0/6 sampai 7. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 8. Spanning tree port face. Ini sudah. Kemudian kita akan terangkan juga. Berarti yang mengarah ke switch 1 aja. Ini kita bisa exit aja. Kemudian masuk ke interface port 1. Switchport mode terang. Switchport terang. Ini kita enter aja. Switchport terang allowed VLAN 7 sampai 8. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang di router 4 juga. Pertama kita lihat dulu interface yang mengarah ke switch 1 itu pakai interface gig 0/1. Kita nyalakan dulu untuk portnya. Interface gig 0/1. No shutdown. Sekarang kita akan buat sub interface-nya. Berarti kita lihat dulu. Kita akan membuat sub interface VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9. Kita bisa tulis di sini yang interface gig 0/1. Kemudian di 7 dulu untuk VLAN 7. Encapsulation .1 Q7. Kita masukkan IP address-nya. Kita lihat yang di PT activity. Berarti 7.1. Kita bisa exit, lalu buat juga sub interface untuk VLAN 8 dan VLAN 9.
Nah, ini sudah, kemudian kita akan buat IP DHCP servernya. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Kita bisa ketik di sini IP DHCP full VLAN 7. Kemudian untuk networknya itu yang ini 192.168.7.0. Tentukan juga untuk subnetnya. Kemudian untuk default routernya itu yang 7.1. Lalu untuk DNS-nya itu 1.3. Kita bisa exit. Lalu kita lakukan juga untuk VLAN 8 dan VLAN 9-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah, kita bisa exit. Lalu kita akan kecualikan IP address-nya juga. Berarti IP DHCP exclude 192.168.7.1, kemudian yang 8.1, lalu yang terakhir itu 9.1. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Kita cek di VLAN 7 dulu. Nah, ini sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan konektivitasnya. Kita akan coba ping dari VLAN 7 ke VLAN 8. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita coba ping dari VLAN 8 ke VLAN 9. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut bahas yang part 4, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4. Berarti di bagian sini untuk Ether channelnya itu nanti kita akan gunakan yang PAGP. Terus untuk ID-nya itu 2. Lalu yang switch 3 ini akan menjadi desirable dan yang switch 4 akan menjadi auto. Kita bisa buka switch 3-nya. Seperti biasa, kita akan lihat untuk interface-nya. Do show CP naik. Ini interface-nya itu 0/2, 0/8, dan 0/3. Kita bisa ketik interface range FA 0/2 sampai 3, FA 0/8. Kemudian ketikkan channel strip group, ID-nya itu tadi 2, kemudian modenya itu variable. Lalu kita ketikkan untuk protokolnya PAGP. Nah, sekarang kita akan cek dengan perintah do show Ether summary. Nah, bisa teman-teman lihat di sini grupnya itu 2, portnya itu sudah menjadi port 2, dan untuk protokolnya itu PAGP ya teman-teman. Sekarang kita akan lakukan juga yang di switch 4. Kita lihat dulu untuk interface-nya. Do show CDP NIC. Ini interface FA 0/2, FA 0/7, dan FA 0/1. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, FA 0/7. Kita enter, kemudian kita ketikkan channel strip group itu 2, modenya itu auto. Maaf teman-teman, ini saya ada typo. Ini grupnya kurang O. Nah, sekarang kita akan tuliskan untuk protokolnya. Kemudian kita tuliskan channel strip protokol PAGP. Kemudian kita cek do show Ether summary. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman, grupnya itu 2, portnya itu port 2, dan protokolnya itu PAGP. Kita bisa lihat di sini, ini masih oranye, ini kita bisa klik yang ini aja. Nah, ini sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke yang part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 5. Berarti yang di sini, terus router 5 itu ini. Pertama kita akan buat VLAN dulu. Kita lihat di switch 3 dulu. Ini VLAN-nya ada VLAN 5 dan VLAN 6. Untuk VLAN 5 itu interface-nya
FA 0/6 dan 7. Kemudian yang VLAN 6 itu 4 dan 5. Ini kita bisa masuk ke switch 3. Kita buat VLAN-nya dulu. Ini kita exit dulu. Kemudian kita akan memasukkan interface-nya. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 5. Spanning tree port face. Kemudian kita lihat yang interface VLAN 6. Interface-nya itu 4 dan 5. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 6. Spanning tree port face. Kita bisa exit aja. Kemudian kita akan terangkan, berarti yang mengarah ke router 5 dan yang mengarah ke switch 4. Ini kita bisa masuk lagi. Oh ya, kita lihat dulu tadi yang mengarah ke router 5 itu FA 0/1. Interface FA 0/1. Switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface port 2. Switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang di switch 4. Berarti ini juga punya VLAN 5 dan VLAN 6. Kita buat dulu untuk VLAN-nya. Lalu kita lihat interface-nya. Yang VLAN 5 itu 6 dan 5. Berarti ini 5 dan 6. Kemudian yang di VLAN 6 itu 3 dan 4. Kita konfigurasi dulu yang di VLAN 5. Tadi itu interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 5. Spanning tree port face. Kita lihat yang interface VLAN 6 berarti 3 dan 4. Kita ketik dulu interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 6. Spanning tree port face. Kita exit. Kemudian kita akan terangkan di switch 4-nya, berarti kita masuk ke interface port 2. Switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Nah, ini sudah hijau atau sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan DHCP server di router 5. Ini ada typo. Ini harusnya di router 5. Kita nyalakan dulu portnya. Kita lihat yang mengarah ke switch 3 itu interface gig 0/1. Interface gig 0/2. Interface gig 0/2. No shutdown. Di sini sudah menyala. Sekarang kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Kita ketikkan lagi. Ini titik 5 dulu. Encapsulation. Ini kita enter lagi. Encapsulation.1Q5. Kita tuliskan IP address. Untuk VLAN 5 itu berarti IP address-nya 192.168.5.1. Tuliskan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit, lalu kita tuliskan juga untuk yang VLAN 6-nya. Nah, ini saya sudah tuliskan sub interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP servernya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5. Kita ketikkan networknya 192.168.7.0. Kita ketikkan subnet mask-nya juga. Kemudian kita ketikkan default routernya, berarti 192.168.7.1. Lalu untuk DNS-nya itu pakai 1.3. 192.168.1.3.
Kita bisa exit, lalu kita tulis yang VLAN 6. Maaf teman-teman, tadi saya salah konfigurasi. Ini harusnya itu networknya 5.0. Saya akan perbaiki dulu. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan juga IP DHCP untuk VLAN 6. Nah, ini sudah. Kemudian saya akan konfigurasi untuk IP DHCP exclude-nya atau IP yang dikecualikan. IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita akan cek satu persatu untuk IP DHCP-nya. Nah, ini sudah ada. Kita lihat yang di VLAN 6. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita coba ping dari PC19 yang VLAN 6 ke PC20. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, berarti untuk yang part 5 itu sudah selesai ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 6, yaitu configure VLAN and trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1. Maksud dari core switch 1 itu adalah MLS1 ya, teman-teman. Nah, nantinya untuk MLS1 ini akan menjadi VTP server. Kemudian untuk switch 5 dan switch 6 itu akan menjadi VTP client. Jadi nantinya misal saya akan buat VLAN 2, 3, dan 4 di MLS1, maka nantinya di switch 5 dan switch 6 itu secara otomatis akan ada VLAN-nya walaupun kita belum buat di switch 5 dan switch 6. Oke, langsung saja kita konfigurasikan di multilayer switch satunya. Kita bisa ketikkan VTP mode server, lalu VTP domainnya itu di sini disuruh pakai domain akademi. Kita tulis akademi. Kemudian kita tuliskan juga untuk passwordnya. VTP password, ini passwordnya disuruh pakai 123. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga di switch 5 dan switch 6. Nah, kalau di switch 5 ini kita bisa ketikkan VTP mode berarti client. Lalu untuk domainnya itu harus sama, yaitu tadi akademi. Maaf, ini. Kemudian untuk VTP passwordnya itu 123. Lakukan juga yang sama persis di switch 6. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan buat VLAN. Berarti kita akan buat VLAN 2, 3, dan 4 di multilayer switch 1. Kita bisa buat dulu VLAN-nya. Kita bisa exit aja. Kemudian kita terangkan dulu. Oh ya, kita lihat dulu untuk VLAN-nya apakah sudah ada. Do show VLAN brief. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada VLAN 2 sampai VLAN 4 ya. Sekarang kita akan terangkan dulu nih. Berarti yang mengarah ke switch 5 dan switch 6 itu interface FA0/4 dan FA0/5. Kita bisa tulis di sini. Interface range FA0/4 sampai 5. Nah, karena ini di multilayer, kita bisa ketikkan dulu switch port trunk encapsulation.1. Terus kita enter. Baru kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat di switch 5 dan switch 6 apakah mereka sudah ada VLAN-nya. Namun sebelum itu kita pencet yang ini dulu. Nah, agar di sininya hijau dulu ya, teman-teman. Sekarang kita akan lihat di switch 5 dulu. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada VLAN-nya, teman-teman. Sekarang kita cek yang di switch 6. Do show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi interface-nya nih. Berarti kita lihat dulu untuk interface-nya itu yang
mengarah ke switch 5 dulu. Ini ada VLAN 2 dan ada VLAN 3. Untuk VLAN 2 itu interface-nya FA0/5 dan FA0/3. Kita bisa masuk ke switch 5. Ini kita bisa tulis dulu interface range FA0/5, FA0/3, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2, spanning tree port flash. Kita bisa exit dulu, lalu kita lihat yang VLAN 3 itu interface-nya 4 dan 6. Kita bisa buka lagi, kita bisa tulis interface range FA0/4, FA0/6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 3, spanning tree port flash. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan terangkan, berarti ini yang mengarah ke multilayer switch 1 itu FA0/1, kemudian yang ke switch 6 itu FA0/2. Kita bisa masuk lagi, ini kita exit dulu, interface range FA0/1 sampai 2, switchboard mode trunk, switchboard trunk allowed VLAN 2 sampai 3. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di switch 6. Ini kita kita bisa lihat dulu. Ini ada VLAN 2, 3 dan VLAN 4. Kita konfigurasi dulu yang VLAN 2. Interface-nya itu FA0/3 dan FA0/4. 4. Ini kita bisa masuk lagi. Kita bisa ketikkan interface range FA0/3 sampai 4, switchboard mode akses. Ini kita ketik ulang aja, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2, spanning tree port flash. Kita bisa exit, lalu kita lihat yang di VLAN 3. Interface-nya itu FA0/5 dan FA0/6. Kita bisa masuk lagi, kita tulis interface range FA0/5 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 3, spanning tree port flash. Kita bisa exit, lalu kita lihat yang VLAN 4. Ini interface-nya itu FA0/7 sampai FA0/8. Kita bisa masuk lagi, interface range FA0/7 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN, berarti VLAN 4, spanning tree port flash. Kita bisa exit, lalu kita lihat interface yang mengarah ke switch 5 itu FA0/2 dan yang mengarah ke multilayer switch 1 itu FA0/1. Kita bisa tuliskan interface range FA0/1 sampai 2. Ini kurang spasi, maaf teman-teman. Kemudian switchboard mode trunk, switchboard trunk allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di multilayer switch 1. Nah, ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke VLAN 2 dulu. Interface VLAN 2. Kemudian kita ketikkan untuk IP address-nya. Kita lihat di titik activity ini. Untuk VLAN 2 itu 2.1, berarti 192.168.2.1, dan juga untuk subnet mask-nya. Kita bisa exit, lalu kita konfigurasikan juga untuk VLAN 3 dan VLAN 4-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat IP DHCP servernya. IP DHCP pool VLAN 2, networknya
192.168.2.0. Tentukan juga untuk subnet masknya. Kemudian kita ketikkan default routernya. Oh ya teman-teman, di sini itu harusnya 1.3 ya. Ini kita bisa ketikkan 192.168.1.3. Oh ya, ini untuk default routernya, berarti 2.1, maaf teman-teman. Selanjutnya baru yang DNS-nya itu 1.3. 192.168.1.3. Kita exit, lalu kita buat juga untuk yang VLAN 3 dan 4-nya. Nah, ini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP-nya. Sekarang saya akan konfigurasi yang kecualikan IP address di MLS1 dari DHCP. Berarti IP DHCP exclude, kita ketikkan yang default router tadi, 192.168.2.1, lalu yang 3.1, kemudian yang terakhir 4.1. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Ini saya akan cek yang di VLAN 2 dulu. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang saya akan coba cek yang di VLAN 3. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Sekarang saya akan coba cek yang di VLAN 4. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba cek konektivitasnya. Saya akan coba ping dari yang ini ke PC 10. Nah, ini ping dari PC 15 ke PC 10 sudah successful ya teman-teman. Oke, berarti untuk yang part 6 ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7, yaitu Configure Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Kita akan konfigurasi RSTP pada MLS1, switch 5 dan switch 6. Kemudian untuk konfigurasi MLS1 itu untuk menjadi root bridge pada VLAN 2. Kalau switch 5 itu VLAN 3 dan switch 6 itu menjadi root bridge-nya VLAN 4. Sekarang kita akan langsung mulai saja konfigurasi multi-layer switch 1. Teman-teman bisa ketikkan spanning strip tree mode rapid strip PVCT. Lalu ketikkan lagi spanning strip tree VLAN 2 tadi, terus root primary. Kita bisa enter. Kemudian kita lihat do show spanning tree. Kita bisa klik spasi di keyboard. Ini bisa teman-teman lihat di root ID ini yang di VLAN 2 itu ada tulisan this bridge is the root. Berarti ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN 5 dan VLAN 6-nya. Oh ya, ini saya akan kopikan aja perintah yang tadi. Kalau di switch 5 dan switch 6 itu perintahnya yang ini. Nah, ini kita bisa pastekan aja. Kemudian di bagian VLAN-nya itu teman-teman bisa ubah. Berarti VLAN 3, kita lihat dulu. Nah, benar yang di switch 5 itu VLAN 3. Ini kita bisa enter, kemudian kita lihat do show spanning tree. Kita bisa klik yang spasi. Kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat di VLAN 3 ini sudah ada tulisan this bridge is the root juga. Sekarang kita akan konfigurasikan yang di switch 6. Kita pastikan perintah yang tadi. Kemudian untuk VLAN-nya itu VLAN 4. Kemudian kita lihat do show spanning tree. Nah, teman-teman di sini juga sudah ada tulisan yang di VLAN 4 itu this bridge is the root. Berarti untuk part 7 itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 8, yaitu konfigurasi addressing di server area. Berarti yang di sini. Kemudian kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3, berarti yang ini dan yang ini. Lalu konfigurasi manual IP address pada router, setting IP gateway 192.168.1.1. Kemudian kita akan memasukkan IP
di DNS dan NTP server berarti yang ini, dan web server, lalu di email server juga. Oke, langsung saja kita akan masuk ke router 2 dulu. Kita lihat dulu, berarti interface FA4/0, berarti yang mengarah ke switch 7 ya teman-teman. Untuk IP-nya sendiri itu 1.1. Kita bisa masuk dulu ke interface FA4/0. Kita ketikkan IP address-nya tadi itu 192.168.1.1, lalu masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian ini kita bisa ketikkan no shutdown, lalu kita bisa exit dulu. Kemudian kita konfigurasi juga yang di router 3, berarti router 3 mengarah ke switch 7 itu pakai interface gig 0/0, IP-nya itu 1.2. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, ini sudah teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi manual IP address. Kita akan masukkan dulu di DNS dan NTP servernya. Kita ke desktop, IP configuration. Ini kita masukkan yang 1.3, 192.168.1.3. Subnet mask-nya juga diisi. Kemudian kita tulis default gateway-nya itu 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Kemudian yang di web server, desktop, IP configuration, berarti 1.4. Masukkan subnet mask-nya, default gateway-nya itu 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu yang 1.3. Kita konfigurasi juga yang di mail server, ke desktop, IP configuration, berarti ini yang 1.5. Masukkan subnet mask-nya, default gateway-nya itu 1.1. Kemudian untuk DNS servernya itu 1.3. Nah, ini sudah teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi yang di switch 7. Nah, kita akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke VLAN 1. Berarti interface FA1/1, FA2/1, dan FA3/1. Kita bisa tulis di sini interface range FA1/1, FA teman-teman kasih FA2/1 dan FA3/1. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah benar. Ini kita enter. Kemudian kita terangkan dulu switch port mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 1. Kemudian kita masuk juga ke interface yang mengarah ke router 2 dan 3, berarti 4/1 dan FA0/1. Kemudian kita terangkan dulu switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, berarti interface FA4/1. Interface FA4/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke yang part 9, yaitu konfigurasi port security di switch 7 ya teman-teman. Ini kita buka lagi. Pertama kita akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke server ini. Berarti interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Kemudian kita ketikkan dulu spanning tree port path. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu ketikkan switch port strip security. Kemudian kita ketikkan lagi switch port strip security MAC address. Karena di sini disuruhnya pakai sticky, kita ketikkan sticky. Lalu kita ketikkan lagi switch port strip security. Kita tulis yang violation shutdown. Kemudian kita ketikkan lagi switch port strip security maksimum 1. Karena di sini disuruhnya maximum MAC address is 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa exit. Nah, jadi nantinya ketika ada hacker yang mau menghack server yang ini, itu tidak bisa ya teman-teman, karena tadi kita sudah mengamankan si servernya. Kurang lebih seperti itu untuk port security.
Kemudian kita akan lanjut ke yang part 10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router, kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Maksudnya itu yang ini ya teman-teman, seperti 10.17, 10.14, dan yang lain. Sebelumnya saya akan rapikan dulu untuk IP address-nya biar jelas. Oke, langsung saja kita akan lakukan dulu di router 2. Kita lihat dulu, berarti router 2 itu mengarah ke router 1 menggunakan interface FA0/0. Kita bisa tulis dulu, interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Berarti untuk IP address-nya itu yang 10.18. Kemudian ketikkan juga untuk subnet mask-nya. Oh ya teman-teman, karena di sini slash-nya 30, jadi 255.255.255.252. Kemudian jangan lupa untuk menyalakannya dengan perintah no shutdown. Lalu konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3, berarti interface FA1/0. Kemudian untuk IP address-nya itu yang 10.21. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang di router 3. Berarti router 3 itu yang mengarah ke router 2 dan MLS 1. Di sini akan saya percepat aja karena caranya sama seperti yang di router 2 tadi. Nah, oke teman-teman, jika sudah selesai memasukkan IP address ke dalam semua routernya, sekarang kita akan lanjut ke yang part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Pertama, kita akan konfigurasi OSPF di semua router. Gunakan OSPF ID 10, berarti yang berada di area OSPF itu yang warna ungu ini. Berarti ada router 4, router 1, router 5, dan multilayer switch 1. Kita akan langsung saja konfigurasikan di router 1. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF 10 karena di sini disuruhnya itu pakai ID 10 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk networknya, kita lihat dulu. Di sini ada IP 10.2 dan 10.1, berarti untuk networknya itu 10.0. Kita bisa masuk lagi, ini kita tulis network 10.10.10.0. Kemudian tuliskan wildcard-nya, berarti titik 3, areanya itu pakai 0 aja. Kemudian kita lihat yang mengarah ke bawah, kita lihat dulu ini IP-nya 10.13 dan 10.14, berarti untuk networknya itu 10.12. Kita bisa tulis di sini, kita ganti jadi 12. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 4. Ini kita exit dulu. Kita ketikkan dulu router OSPF 10. Kemudian kita ketikkan networknya, berarti yang tadi 10.10.10.0. Kemudian tuliskan wildcard-nya, lalu areanya itu 0. Kita lihat yang ke bawahnya itu ada IP 10.5 dan IP 10.6. Berarti untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat untuk router 4 itu kan
punya VLAN 7, 8, dan 9. Kita akan mempromosikan IP dari VLAN 7, 8, dan 9-nya ya teman-teman. Kita masuk lagi. Kita bisa tuliskan network 192.168.7 dulu, .0. Kemudian untuk wildcardnya itu belakangnya 255, areanya tetap 0. Kemudian kita tulis juga untuk VLAN 8. Lalu yang terakhir itu untuk VLAN 9. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi passive interface-nya. Berarti, ini kebetulan untuk router 4 itu mempunyai klien yang berupa VLAN. Ini kita bisa masuk dulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan passive strip interface. Kita lihat dulu. Berarti yang mengarah ke kliennya itu pakai interface gig 0/1. Kita tulis gig 0/1. Lalu titik, berarti ini kan ada VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9 ya teman-teman. Ini kita ketik dulu yang untuk VLAN 7. Kemudian kita ketik yang untuk VLAN 8. Dan yang terakhir untuk VLAN 9. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut konfigurasi di router 5. Nah, di router 5 ini kita akan lihat dulu yang ke atas itu berarti networknya 10.4. Ini kita tulis dulu router OSPF 10. Kemudian baru kita ketikkan networknya, berarti 10.10.10.4. wildcardnya 0.3. kemudian areanya itu 0. Lalu kita ketikkan juga network yang ke samping, berarti 10.8. Kita tulis dulu. Nah, sekarang kita lihat untuk router 5 itu punya klien juga ya teman-teman. Ini ada VLAN 5 dan VLAN 6. Ini kita mengadvertiskan dulu atau mempromosikan IP dari VLAN 5 dan 6 dulu. Network 192.168.5.0 0.0.0.255 atau wildcardnya. Kemudian areanya itu 0. Maaf teman-teman, tadi saya ada typo. Kita tulis juga untuk VLAN 6-nya. Ini 5-nya ganti jadi 6 aja. Nah, kemudian kita lihat untuk router 5 itu kan juga punya klien. Jadi kita konfigurasikan juga passive interface-nya. Kita bisa tulis perintahnya. Passive strip interface. Kita lihat dulu yang mengarah ke klien berarti interface gig 0/2. Kemudian titik 5 dulu untuk VLAN 5. Maaf teman-teman, tadi saya ada typo. Ini interface-nya dihilangkan aja. Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 6. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di multilayer switch 1. Ini kita ketikkan dulu router OSPF 10. Maaf teman-teman, tadi seharusnya kita ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan yang router OSPF 10. Oke, kita lihat dulu. Yang ke samping berarti ada 10.9 dan 10.10, berarti 10.8 ya teman-teman. Network 10.10.10.8. wildcardnya, kemudian areanya itu 0. Kemudian kita lihat yang mengarah ke atas itu berarti networknya 10.12. Oke, sekarang kita lihat multilayer switch 1 itu punya VLAN 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Jadi kita akan mempromosikan IP-nya dulu. Network 192.168.2.0. wildcardnya ditulis. Areanya itu tetap 0. Kemudian kita tulis juga untuk yang VLAN 3.
yang terakhir itu VLAN 4. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oh ya, untuk konfigurasi passive interface-nya itu tidak usah ya teman-teman, karena di sini itu kita menggunakan multi layer. Oke, selanjutnya kita akan coba ping dari router 4 ke 5. Ini udah successful. Kemudian ping dari router 5 ke router 1. Ini juga sudah successful. Oke, jadi untuk yang part 11 konfigurasi OSPF sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke part 12 yaitu konfigurasi EIGRP. Untuk EIGRP-nya itu kita akan gunakan satu, kemudian gunakan wildcard mask, lalu disable auto summary, kemudian lakukan konektivitas. Kita akan cek status EIGRP network sheet-nya, kemudian cek table routing-nya juga. Lalu kita akan melakukan ping juga ya teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasikan mulai dari router 1 dulu. Ini kita bisa exit dulu. Kita ketikkan router EIGRP. Tadi disuruhnya pakai 1. Kemudian kita lihat networknya itu ada, berarti ini IP-nya ada 10.17 dan 10.18. Berarti untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Kita masuk lagi. Kita ketikkan network 10.10.10.16, kemudian masukkan untuk wildcard mask-nya. Kita tidak akan menambahkan area ya teman-teman. Kemudian kita disablekan auto summary-nya, berarti no auto strip summary. Oke, ini sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 2. Ini kita login ulang aja. Kita lihat, oh ya, kita ketikkan dulu router EIGRP 1. Baru kita lihat networknya. Ini kita tulis yang 10.16 dulu. Nah, ini sudah ada yang new agency-nya, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan juga network yang mengarah ke bawah. Berarti ini 21 dan 22. Berarti untuk networknya 10.20. Oke, kita lihat dulu. Di router 2 itu ada VLAN 1 ya teman-teman. Berarti kita akan mempromosikan IP dari si VLAN satunya dulu. Network 192.168.1.0, wildcard-nya 255. Kemudian kita bisa ketikkan untuk no auto summary-nya. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi yang di router 3. Kita login ulang dulu. Kita ketikkan router EIGRP 1. Kemudian kita lihat dulu. Berarti, oh ya, kita tulis dulu yang network 10.20. Oh, teman-teman, tadi ada typo. Ini sekarang kita lihat yang mengarah ke multilayer switch 1 itu ada IP 10.25 dan 10.26. Berarti untuk networknya itu 10.24. Kemudian kita ketikkan juga untuk IP atau network dari si VLAN satunya. Network 192.168.1.0 0.0.0.25. Kita ketikkan no auto strip summary. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di multilayer switch 1. Kita ketikkan dulu ini router EIGRP 1. Kemudian kita lihat untuk networknya itu berarti yang 10.24. Network
10.10.10.24 0.0.0.3. Nah, ini sudah is up new agency. Kita ketikkan untuk yang no auto strip summary. Nah, ini juga sudah ada outputnya. Sekarang kita akan cek table routingnya. Do show IP route. Ini teman-teman bisa klik spasi aja. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada yang OSPF dan untuk EIGRP-nya juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang part 13 yaitu configure mutual redistribution. Jadi nantinya kita akan membuat agar si OSPF dan EIGRP itu dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan langsung di router 1 antara OSPF dan EIGRP. Ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita ketikkan router EIGRP1. Kemudian kita ketikkan redistribute OSPF 10. Kemudian kita tuliskan metriknya, itu satunya ada 5 tapi pakai spasi semua ya teman-teman. Oke, sudah. Oh, maaf teman-teman, ini ada typo. Ini harusnya itu metrik, bukan matrik. Oke, sekarang kita akan ini exit dulu. Kemudian kita akan ketikkan untuk yang OSPF-nya. Router OSPF 10. Kemudian kita bisa ketikkan redistribute EIGRP 1. Kemudian ketikkan metric strip type 1 subnets. Oke, sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang sama persis di multilayer switch 1 ya teman-teman. Oke, ini kita bisa exit dulu. Lalu ketikkan router EIGRP1. Kemudian ketikkan redistribute OSPF 10. Kemudian ketikkan metriknya, itu satunya ada 5 seperti tadi. Kemudian kita exit dulu. Lalu masuk ke router OSPF 10. Kita ketikkan redistribute. Berarti ini untuk yang EIGRP 1. Metric strip type 1 subnets. Oke, jika sudah, kemudian kita akan ping misal dari yang router 5 ini ke router 3. Nah, ini langsung successful ya teman-teman. Oke, berarti OSPF sudah bisa berkomunikasi dengan yang EIGRP. Sekarang kita akan lanjut ke part 14 yaitu configure NTP server. Kita akan buat konfigurasi NTP server, enable authentication with key1 and password 123, configure NTP client on all core routers and multilayer switch. Nah, jadi teman-teman, nantinya itu kita akan membuat konfigurasi waktu. Jadi kayak sinkronisasi waktu, pakainya itu NTP server ya teman-teman. Sekarang kita bisa klik yang DNS dan NTP servernya ini. Teman-teman bisa pergi yang ke service, lalu pilih yang NTP. Nah, di authentication ini teman-teman bisa enablekan dulu. Kemudian untuk key-nya itu tadi disuruhnya pakai 1. Lalu untuk passwordnya itu 123. Untuk kalendernya ini Februari tanggal 4 ya teman-teman. Oke, ini kita bisa silang aja. Kemudian tadi itu kita disuruh konfigurasi NTP client di semua router dan multilayer switch. Kita pergi ke router 2 dulu. Nah, ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa ketikkan NTP server. Kita ketikkan IP dari si DNS dan NTP servernya ini. Berarti 192.168.1.3. Kemudian kita ketikkan NTP authenticate. Lalu kita ketikkan lagi NTP authentication min key. Tadi key-nya itu 1. Kemudian MD5.
1, 2, 3. Oke, ini sudah di router 2. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi yang ini di semua router dan di multi layer juga ya teman-teman. Di sini akan saya percepat aja. Oke teman-teman, jadi itulah konfigurasi NTP server ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang part 15 yaitu konfigur DNS and web server. Seperti biasa kita akan konfigurasi di DNS server seperti yang ini. Kita akan membuat record akademisekolahan.com, lalu untuk IP-nya itu ini 1.4. Langsung saja kita konfigurasikan, kita buka di DNS dan NTP servernya. Kita pergi ke DNS, kita on-kan dulu. Name-nya itu akademisekolahan.com. Lalu untuk address-nya itu 192.168.1.4. Type-nya itu record, benar. Kita add. Kemudian kita buat yang siname. Name-nya itu www.akademisekolahan.com. Untuk hostname-nya itu akademisekolahan.com. Kita add. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat untuk mailnya. Type-nya itu record. Name-nya itu mail akademisekolahan.com. Untuk address-nya itu 192.168.1.5. Kita bisa add. Kemudian kita akan konfigurasi yang di web server. Buka dulu. Pastikan untuk yang HTTP dan HTTPS-nya itu on. Kemudian yang di index.html yang di bagian edit itu klik 2 kali. Oke, di sini untuk yang welcome to Cisco Packet Tracer-nya kita bisa hapus aja. Kita ganti jadi welcome to akademisekolahan.com. Oke, ini sudah. Kita bisa save. Kita klik yang yes saja. Selanjutnya kita akan bahas yang part 16 yaitu konfigurasi email server. Kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Untuk passwordnya itu sama, yaitu 123. Kita akan buka dulu untuk mail servernya. Kita pergi ke service, pergi ke email. Pastikan ini semuanya on ya teman-teman. Nah, untuk domain name-nya itu pakai akademisekolahan.com. Kita set. Kemudian untuk usernya itu user 1, passwordnya itu 123. Kita bisa klik yang tanda plus ini. Kemudian kita buat juga untuk yang user 2. Passwordnya sama yaitu 123. Kita bisa klik yang plus lagi. Oke, sekarang kita bisa close dulu. Kemudian kita akan setup email client di PC 18 dan PC 19. Berarti yang ini, yang 18 itu sebagai user 1. Kita bisa pergi ke desktop, ke email. Ini untuk name-nya itu user 1. Kemudian untuk email address-nya itu user 1 @akademisekolahan.com. Kemudian untuk incoming mail servernya itu mail.akademisekolahan.com. Lalu untuk outgoingnya juga sama, mail.akademisekolahan.com. Kemudian untuk username-nya itu user 1, passwordnya itu 123. Ini kita bisa save. Sekarang kita akan setup email client-nya di PC 19, yaitu sebagai user 2. Ke desktop. Baik, ini kita cek dulu untuk IP DHCP-nya, ini sudah ada. Kemudian kita pergi ke email. Yang ini berarti user 2 namanya. Dan email address-nya user 2
akademisekolahan.com. Kemudian untuk incomingnya itu mail.akademisekolahan.com. Outgoingnya juga sama. Kemudian untuk username-nya itu user2, passwordnya itu 123. Kita bisa save. Kemudian kita akan coba kirim emailnya. Kita akan kirim ke user 1. Kita bisa tulis to-nya itu untuk user 1. Objeknya misal S. Kemudian untuk pesannya misal halo. Oke, jadi seperti itulah yang part 16 konfigurasi email server. Sekarang kita akan bahas part yang terakhir, yaitu part 17 konfigurasi access list. Kita akan konfigurasi access list di router 2 dan router 3, berarti yang di sini, untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Accept any others packet, kemudian gunakan name access list block underscore ping. Oke, langsung saja kita buka router 2-nya. Kita bisa ketikkan access strip list extended block underscore ping. Maaf teman-teman, ini saya kurang menambahkan perintah IP. Sekarang kita bisa ketikkan deny icmp any 192.168.1.0, kemudian untuk wildcard-nya. Kemudian kita bisa ketikkan permit IP any. Lalu kita bisa lihat dulu interface yang mengarah ke switch itu interface FA4/0. Kemudian kita bisa ketikkan IP access strip group block underscore ping out. Sudah, kemudian kita konfigurasikan juga di router 3-nya. Kita ketikkan sama seperti yang di router 2 tadi. Nah, untuk konfigurasi access list ini sudah berhasil ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu kita akan coba ping dulu. Misal dari PC 20 ke web server. Kita coba lagi misal dari PC 21 ke mail server. Nah, maka ini akan gagal semua ya teman-teman, karena tadi kita sudah mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah teman-teman, di sini completion-nya itu kan masih 90%. Saya akan cek dulu di check result. Ini saya akan cari dulu kesalahan-kesalahannya ada di mana. Kemudian saya akan perbaiki dulu. Oke teman-teman, tadi saya sudah perbaiki, namun completion-nya itu hanya sampai 97%. Karena ada kesalahan dari sananya di switch 7. Dan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi mungkin sampai sini saja konfigurasi Superlab 4-nya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Superlab 4 kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.